Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pendekatan teoritis pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Anggota kelompok kami yang pertama Muhammad Nasiruddin dengan NIM 192105007, yang kedua Abid Arifuddin dengan NIM 192103773. Kelompok anggota yang ketiga I Gusti Agung Kadet dengan NIM 1921031. Pendekatan teoritis pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada perspektif teori pembangunan dan ekonomi. Perspektif ekonomi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu teori ekonomi klasik, teori ekonomi Keynesian, dan teori ekonomi neoklasik. Yang kedua, perspektif pembangunan bangsa dibagi beberapa bagian juga, yaitu teori pembangunan politik, teori pembangunan sosial budaya, dan teori W.W. Rostow. Yang ketiga, perspektif masa kini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama teori ekologi, teori pemerataan, teori pemenuhan kebutuhan dasar, dan teori pemberdayaan masyarakat atau SDM. Di sini kami akan menjelaskan tentang hubungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi sendiri merupakan proses multidimensional yang melibatkan banyak perubahan pada struktur sosial, sikap mental, dan juga lembaga-lembaga nasional. Sementara pertumbuhan ekonomi atau economic growth merupakan proses yang sifatnya tetap atas kenaikan kapasitas produksi dalam perekonomian suatu negara. Selanjutnya, pertumbuhan dan pemerataan. Pemerataan kesempatan kerja. Banyak orang dari desa pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Mereka beranggapan bahwa di kota mencari pekerjaan, hal ini menyebabkan ekonomi tidak merata. Tapi pemerintah sudah banyak membuka kesempatan kerja di desa, antara lain pelatihan-pelatihan keterampilan, pertanian, dan lain-lain. Yang kedua, pemerataan pendidikan. Banyaknya sekolahan sekarang ini tidak menjamin mutu setiap sekolahan sama. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan sistem zonasi agar tidak ada yang namanya sekolah unggulan dan semua sekolah memiliki pendidikan yang merata. Yang ketiga, ada transmigrasi. Tidak semua daerah di Indonesia berpenduduk, maka dipindahkanlah penduduk yang berpenghuni banyak ke tempat yang masih sepi. Hal ini bertujuan agar daerah-daerah di Indonesia merata dan sama-sama berkembang dengan maksimal. Selanjutnya ada percepatan pembangunan secara optimal. Pembangunan yang saat ini dikebut pemerintah salah satunya yaitu transportasi. Jalan tol merupakan ikon utama dalam pembangunan transportasi ini, karena dengan lalu lintas yang lancar, maka ekonomi negara akan menjadi lancar. Selanjutnya ada fokus pembangunan daerah terpencil. Pada saat ini, daerah terpencil sudah banyak diperhatikan oleh pemerintah. Pembangunan daerah terpencil mulai dari jalan, listrik, ataupun pendidikan. Bahkan sekarang anggaran dana untuk desa sudah dinaikkan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan pemerataan. Ini lanjutan yang tadi. Dengan dibangunnya perbatasan negara, maka akan banyak menarik investor untuk membangun di daerah tersebut. Perbatasan yang maju akan berakibat positif terhadap daerah terpencil di sekitarnya. Selanjutnya, dari pemerataan harga. Seringkali kita dengar bahwa harga satu tempat dengan tempat lain tidak sama. Hal itu menjadi tolak ukur merata tidaknya ekonomi negara. Oleh karena itu, pemerataan harga sangat penting agar orang tidak merasa terbebani oleh biaya yang mahal. Yang ketiga, pemerataan pangan. Pangan adalah hal yang wajib yang harus ada setiap hari. Akan tetapi, di daerah kering atau tandus, kurang mendapatkan pangan yang cukup. Orang harus pergi ke kota lain untuk mendapatkan pangan yang layak. Selanjutnya ada teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
Pengertian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Yang selanjutnya adalah tolak ukur pembangunan ekonomi. Yang pertama, pendapatan nasional seperti BUMN, pajak. Yang kedua adalah produk nasional (PNB) adalah total nilai monometer dari produk jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara. Yang ketiga, kesempatan kerja tentu saja mempengaruhi pembangunan ekonomi karena itu mempengaruhi kualitas hidup warga negara tersebut. Yang keempat, perekonomian negara. Ini salah satu hal yang vital karena jika perekonomian suatu negara tidak stabil, bisa dipastikan pembangunan ekonomi negara tersebut hancur atau anjlok. Yang selanjutnya, distribusi pendapatan yang merata. Ini juga salah satu vital karena jika distribusi pendapatan yang tidak merata berarti negara tersebut tidak bisa atau belum memaksimalkan SDM atau SDA yang baik. Yang terakhir, neraca pembayaran luar negeri. Teori pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu model pertumbuhan ekonomi Harold Domar. Harold Domar memberi peranan kunci pada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai sifat ganda yang dimiliki investasi. Mereka didasari pada asumsi yang pertama, tidak ada campur tangan pemerintah. Yang kedua, bekerja pada perekonomian tertutup. Yang ketiga, tidak ada perubahan tingkat suku bunga. Selanjutnya ialah model pertumbuhan Solo neoklasik. Memperbaiki kelemahan teori Harold dengan mengolah asumsi mengenai fungsi produksi yang digunakan. Dari fungsi produksi dengan proporsi yang tepat menjadi fungsi produksi variabel. Namun, teori neoklasik ini mempunyai kelemahan, yaitu dihilangkannya peranan pengharapan para pengusaha dalam teori Keynes menduduki peranan sentral. Selanjutnya ialah teori pembangunan ekonomi. Teori pembangunan ekonomi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada aliran klasik. Aliran klasik pun muncul dari akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, tepatnya di masa revolusi industri, di mana suasana pada waktu itu merupakan awal bagi perkembangan ekonomi. Teori-teori ini pengembangan penganut aliran klasik ini ialah yang pertama ada Adam Smith, terkenal dengan bukunya yang menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi, serta Thomas Robert Malthus. Yang kedua ada teori Karl Marx, pertumbuhan dan kehancuran. Karl Marx mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat itu terdiri dari 5 tahap, yakni masyarakat primitif, perbudakan, feodal kapitalis, dan masyarakat sosialis. Yang ketiga ialah aliran neoklasik. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi, penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal, dan tingkat kemajuan teknologi. Dengan kata lain, sampai di mana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. Keempat ialah teori Keynesian. Menurut Keynes, syarat pokok kemajuan ekonomi yaitu kemampuan mengendalikan penduduk, kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil, kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan, tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produksi dan konsumsi. Yang kelima, terakhir, teori Schumpeter. Ia mengemukakan pendapat sistem kapitalis merupakan sistem yang paling cocok bagi timbulnya inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya ialah faktor-faktor mempengaruhi pembangunan ekonomi, yaitu kekayaan alam, jumlah dan kualitas penduduk, sumber modal yang dimiliki, penggunaan teknologi, serta kondisi sosial budaya masyarakat dan kondisi politik. Selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama ada kekayaan alam, yang kedua jumlah kualitas penduduk,
sumber modal yang dimiliki, penggunaan teknologi, kondisi sosial budaya masyarakat, serta kondisi politik. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah masalah yang dihadapi. Berbagai bentuk permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia masih terus dihadapi oleh pemerintah, antara lain dengan tingginya angka pengangguran, maraknya kemiskinan, tingginya populasi penduduk, tingkat inflasi mengakibatkan rendahnya daya beli, rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan per kapita, dan komoditas ekspor didominasi oleh sektor primer. Dampak yang ditimbulkan adanya pembangunan ekonomi tidak serta-merta selalu memberikan dampak yang positif, tetapi berimplikasi pada negatif terhadap beberapa hal. Adapun untuk dampak positifnya, dengan terwujudnya jaminan kehidupan sosial yang lebih baik, meningkatnya kemajuan teknologi seiring dengan peningkatan ekonomi negara, tempat tinggal masyarakat menjadi layak huni, maupun perbaikan lingkungan hidup yang lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya meliputi lahan hijau yang berkurang akibat infrastruktur yang berlebihan, timbulnya berbagai macam pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur tersebut, dan lahan pertanian yang berkurang akibat adanya penggusuran, sehingga menyebabkan produksi pertanian yang berkurang maupun timbulnya masalah sosial karena adanya urbanisasi perkotaan. Sekian presentasi dari kami, semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun backsound yang kurang enak didengar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.